Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih, sahabat sehat, Masya Allah. Kali ini ya saya di KP Kebun. Tapi KP Kebun dengan konsep yang berbeda. Ya, wilayahnya tetap KP Kebun. Jadi namanya The Kebun. Kita akan buat satu produk baru atau menu baru dengan desain yang lebih merakyat. Yaitu insya Allah kita buka namanya Bakul Samara. Ya, jadi bakul samara. Ketika kita bicara tentang bakul, pasti kita ingat tentang makanan yang merakyat, tidak terlalu mahal. Kita akan buat konsep yang sederhana sehingga kepedulian kita kepada siapapun dan komunitas dimanapun bisa masuk ke KP Kebun yang ini. Ya, sekarang menjadi The Kebun atau Bakul Samara. Ya, sekali lagi saya mau ngajak teman-teman semuanya, ayo kita lihat apa sih yang ada perubahan pada KP Kebun tersebut. Di Bakul Samara ini kita akan ngelihat sesuatu yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah kita akan membuat satu konsep tentang makanan gaya Sunda. Suasananya masih tetap sama, yaitu insya Allah Bakul Samara ini tetap sekitarnya adalah bonsai. Ya, yang membedakan adalah satu, kita SDM-nya insya Allah lebih profesional, lebih baik dari sisi pelayanan ya, karena waktu KP Kebun adalah ajang pembelajaran kita, dan di Bakul Samara insya Allah penyempurnaan pembelajaran itu, dan alhamdulillah kita berusaha memberikan pelayanan yang baik. Ya, lokasi sama ya, dulu di sini ada lokasi bakaran, tapi sekarang nah kita bikin Bakul Samara sajian makanan raos. Ya, nanti kita lihat menunya apa-apa saja, dan insya Allah para jamaah sekalian tidak perlu khawatir ya tentang masalah mahal apa murah ya, atau jangan-jangan di sini mahal semuanya, karena suasananya ada bonsai, ada yang lainnya, ada antorium, nanti ada aglonema ya, tapi yang pasti kita mencoba merakyat. Sekali lagi kita mencoba merakyat. Ayo kita jalan-jalan ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa namanya, Kang? Akbar. Akbar nih, namanya Akbar ya. Nah, kelihatannya masih muda. Jadi kalau mau jadi menantu nih boleh nih, lihat nih, masih muda, dia siap untuk bekerja. Jadi mantap dah kalau untuk para jamaah yang mau cari menantu nih. Ya, gini Kang Akbar. Ya. Nah, kita nih dari teman-teman ya pengen tahu sebenarnya di Bakul Samara ini menunya apa aja sih? Untuk Kita lihat ya, kita lihat ya. Oke. Wah, tapi sebelumnya Masya Allah nih, lihat nih, sambal gratis, lalapan gratis, nasi gratis. Nah, di situ ada tulisan lagi, ambillah secukupnya, jangan mubazir, terima kasih. Nah, jadi tetap harus dijaga etika-etika, adab. Jadi jangan ngambil kebanyakan, sambalnya dibuang, sayang mubazir. Nah, kita lihat satu-satu. Nih, yang ini ya. Ya. Nah, kita coba buka. Nah, ini biasa dimasak apa nih? Ini bebek nih. Ya, itu ayam. Ini ayam. Ayam, oh iya ini ayam. Ayam ya. Digoreng nanti. Digoreng. Nah, terus tadi aneka sambal nih. Aneka sambal. Aneka sambal. Ada berapa macam? Ada 3 macam. 3 apa aja tuh sambalnya? Sambal terasi, sambal hijau, sama sambal dadak. Nah, jadi ada sambal terasi, sambal hijau, ada sambal dadak. Jadi sambal dadakan. Nah, terus tingkat kepedasannya ini kan sekarang nih masyarakat atau kadang anak-anak muda, ini kan tren nih ya. Ada nggak sambal yang betul-betul pedas? Untuk sambal yang betul-betul pedas, sambal hijau. Sambal hijau ya? Dan sambal dadak paling. Oh, Masya Allah. Berarti sambal hijau dan sambal dadak itu betul-betul pedas. Nah, terus ini kita lihat lagi. Apa nih, bebek? Itu bebek. Wah, nih bebeknya Masya Allah nih kayak bacem bebek ya. Nih bebek ungkep nih. Bebek ungkep. Sama juga digoreng. Udah diungkep semua di sini. Udah diungkep semua ya, Masya Allah. Jadi sambalnya sama ya. Iya. Nah, terus kita lihat lagi yang ini. Wah, ini tempe nih biasa. Jadi kalau kita makanan Sunda ya biasa ambil lauknya. Nah, di sini ada tempe. Nah, pasti biasa pasangannya tahu nih. Iya, tahu sebelahnya. Ya, tahu sebelahnya. Ya, ini ada tahu, tempe. Nah, ini ikan. Itu ikan asin. Ikan asin. Nah, yang suka ikan asin ada juga. Ikan asin apa nih namanya? Pedah. Bukan. Pedah. Ikan pedah ya, ikan asin Ikan pedah. Nah, ini juga sama digoreng. Itu digoreng juga. Digoreng. Oke. Nah, ikan asin pedah. Terus ini apa nih, Kang Akbar? Sate udang. Iya. Nah, kira-kira nih, saya pengen tahu nih, biar semuanya jamaah itu tahu sebenarnya. Nah, ini kan tadi kita udah buka satu-satu nih, yang belakang belum. Iya. Nah, kira-kira harganya itu kisaran berapa sih? Untung res harganya dari 5.000. Wah, tuh. Harga mulai 5.000. Nah, tapi kalau harga 5.000 nasi gratis emang ketutup?
Kita di sini sambil cari berkah. Waduh, Masya Allah, sampai cari berkah. Nanti dihitung lagi nasinya, jumlahnya harus ganjil. Nah, kalau genep bayar. Ya, jadi nanti insya Allah harga mulai kisaran 5.000. Nanti insya Allah kita akan bisa dengan harga yang terus kombinasi dan variasi insya Allah. Nah, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini usus ya, ada usus ini buat anak-anak muda biasa nih seneng nih usus nih. Untuk orang tua nih hati-hati, asam urat segala macam. Nah, ini apa nih, kulit itu. Ini kulit ayam. Kulit ayam. Ya, kulit ayam. Terus nah, ini ati ampla tuh. Ya, besar-besar, satenya besar-besar. Dan ini yang terakhir ikan asin lagi. Ya, ikan asin, ini ikan sepat, ini jambar roti. Jambar roti. Nah, kita lihat ke sambal nih. Oke. Ya. Nah, ini tadi ada aneka sambal. Ini sambal terasi. Ini sambal terasi nih. Tingkat kepedasannya sedang ya. Nah, terus belum ada lagi? Belum dibikin. Oh, belum. Nanti jadi namanya sambal dadak, bisa dibuat dadakan. Ya, kalau udah disiapin namanya bukan dadakan ya. Jadi ini sambal dadak, nanti dibuat dadakan dan bisa request kepedasannya. Nah, ini lalap-lalapannya. Ini sahabat sehat. Ya, ini ada kemangi, ada popohan, ada selada dan ada timun. Ya, jadi saya lagi silakan datang di Bakul Samara. Lokasinya tetap di tempat Kafe Kebun. Ya, lokasi semuanya namanya The Kebun, tetap mesti dikelilingin bonsai-bonsai yang istimewa. Jadi di sini kita bisa mengkonsumsi, bisa makan sambil menikmatin suasana atau taman-taman bonsai. Ya, nanti kita akan coba ke kafenya yang namanya Edukasi Kopi. Ada apa di Edukasi Kopi? Ikutin saya. Assalamualaikum. Masya Allah nih, ya saya lihat dari depan ada tulisannya Edukasi Kopi. Wah, keren ini. Ini kenapa nih dikasih nama Edukasi Kopi ini? Apa pengen beda dengan yang lain? Biar tampil beda kali ya. Wah, Masya Allah, biar tampil beda. Nah, ini cukup luas tempatnya, Masya Allah ya. Nah, terus kalau kita lihat tentang susunan kursi atau meja, nah ini kan nggak ada yang untuk orang-orang tua atau yang mungkin sulit duduk begini, nggak ada sandarannya. Apa rencana di Edukasi Kopi nanti ada beberapa tempat yang buat nyaman orang tua? Mungkin rencana depan bakal ada sofa untuk orang tua juga. Masya Allah. Ya, nah jadi itu ya, jadi untuk orang tua atau teman-teman yang mau meeting atau mau ada pertemuan di tempat ini, karena nanti insya Allah di beberapa sini akan dibikin juga ada sofa-sofa supaya lebih nyaman. Jadi ada AC, ada sofa, ada tempat-tempat duduk yang bisa dinikmatin. Nah, ini mumpung saya lagi di Edukasi Kopi, ini makasih ya Teh ya. Saya boleh masuk Teh? Oh boleh. Nah, ini ada AA-nya. Nah, ini sebagai apa nih? Saya sebagai baristanya di Barista. Edukasi. Nah, nih namanya siapa namanya? Nama saya Farel atau Farel. Nah, nih belum nikah berarti nih? Belum. Wah, belum nih. Ini jamaah nih. Ini Masya Allah nih, kalau mau jadi menantu nih, mau perbaikan keturunan supaya tinggi, karena saya lihatnya juga susah nih ketinggian. Ya, nah nih Farel. Jadi Farel sebagai barista di Edukasi Kopi. Nah, Kang Farel, saya panggil Akang aja karena Bogor ya. Siap. Nah, Kang Farel, apa sih menjadi ciri khas dari Edukasi Kopi supaya nanti para jamaah kita juga paham ya bahwa Edukasi Kopi itu tidak hanya sekedar kopi kekinian. Ya, udah gitu tidak hanya sekedar para misalnya, wah saya pengen minum kopi yang biasa-biasa saja. Nah, tapi di sini nama Edukasi Kopi pasti orang akan bertanya, apa kelebihan dari Edukasi Kopi itu? Iya, jadi Edukasi Kopi ini baru akan dimunculkan kembali setelah dari beberapa revolusi gitu ya. Iya. Jadi karena kopi kekinian ini cuman kopi susu gula aren, Edukasi ini rencananya visi misi kedepannya ingin membuat signature yang baru, ingin membuat ciri khas yang baru. Di antaranya. Di antaranya rencananya, Iya. rencana masih kita lagi dalam progres bikin kopi rempah, Masya dan Allah. kopi herbal. Iya. Tuh para jamaah. Yap. Jadi Edukasi Kopi itu nanti akan dia lebih spesifik itu ke kopi rempah, kopi herbal. Yap. Ya, jadi bagi jamaah yang pengen sehat juga nanti kita siapin.
Bahkan saya itu dapat bocoran dari menu kemarin, sempat ngobrol-ngobrol itu nanti ada namanya kopi asmara, kopi pasutri. Ya, jadi nanti malam Jumat itu kita siapin. Ya, saya dapat bocoran tuh ada rempah-rempahnya, udah gitu ada susu kambingnya. Wah, nanti masya Allah. Ya, jadi kalau mau kopi asmara itu mungkin nanti insya Allah diadakan setiap malam Jumat. Ya, tapi tetap dengan catatan digunakan dengan pasangan yang sah. Ini saya dapat bocoran dari beliau. Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol bisa ya? Boleh. Kita enakan ngobrol di mana nih? Atau kita ke depan ya, biar suasana di depan. Ayo kita ke depan. Jadi para jamaah sekalian, ya para pencinta kuliner di Bogor dan bicara tentang kesehatan, ini tempat masya Allah. Ya, jadi baru didesain salah satunya dengan adanya taman-taman. Ya, udah gitu nyaman buat anak-anak muda nih terutama ya. Anak muda karena di pinggir jalan. Dan kalau saya lihat menunya tidak terlalu mahal. Jadi di edukasi kopi ini, kopi kekinian tetap ada, kopi sehat tetap ada. Ya, bahkan pecinta kopi klasik juga insya Allah akan diadakan ya. Ya, betul. Ya, nah jadi pencinta kopi klasik itu insya Allah diadakan. Nah, punya ciri khas jenis kopinya, atau kita rencana mau ngambil wilayah mana atau nama daerah mana? Kalau itu masih rahasia sih. Ya. Masya Allah. Harus ada testimonial dulu sebelumnya. Iya. Kesepakatan biar edukasi kopi ini tuh nyajiin kopi yang memang benar-benar khasnya dari orang-orang di edukasi kopi. Masya Allah tuh. Jadi kata baristanya itu masih rahasia. Karena edukasi kopi ini pengen menyajikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda dengan kafe-kafe kopi yang lainnya yang selama ini hanya mengejar tentang kopi kekinian atau tampilannya saja. Ya. Makanya ya para jamaah sekalian, ini anak-anak muda juga nih. Ya, misalnya para pencinta kopi, para pencinta kesehatan, nah bisa nongkrong di edukasi kopi. Ya, tempatnya tetap masih di Kafe Kebun ya. Tapi namanya kita rubah. Tempat keseluruhannya namanya The Kebun. Ya, The Kebun. Tadi saya soalnya dapat bocoran dari sana. Nah, sama tempat makannya sambal bakul Samara. Bakul Samara ya. Jadi nanti insya Allah kita bisa diskusi tentang kesehatan. Tadi kita diskusi juga bisa jadikan ruang meeting, ruang kerja. Udah gitu bisa menikmatin suasana-suasana yang indah. Nih, terima kasih nih Kang Farel. Sama-sama. Informasinya ya, nanti pasti ada sesuatu yang luar biasa dan beliau janji sama saya akan coba membuat racikan-racikan kopi yang unik-unik. Nanti kita selalu liput ya tentang taste kopi yang beliau buat. Jadi ikutin YouTube kita karena kita selalu akan mengangkat yang baru dan menjadi inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Datang ke Bakul Samara di The Kebun, di BNR, ya insya Allah kita bisa belajar bersama. Sekali lagi dari saya ya, Febri Sugianto, terima kasih atas semuanya para jamaah yang menonton dan bisa menyebarkan YouTube kita untuk bisa lebih baik lagi supaya cita-cita kita ke depannya tentang membangun pilar usaha, pilar peradaban tentang pendidikan dan kesehatan bisa berjalan. Dukung terus dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita bisa rame dan kita segera pondok Quran kita berjalan, rawat inap kita berjalan. Kita bukan menjadi mental peminta-minta. Kita hanya minta kepada Allah dan Allah berikan keterampilan untuk kita dan di situ Allah berikan rezeki untuk kita. Afal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.